Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Homemade. Kali ini aku mau bikin lapis legit mini bites tapi yang versi ekonomis. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 400 gram margarin, teman-teman boleh ganti dengan butter. Kemudian ini aku pakai 20 butir kuning telur dan 5 butir putih telur. Kemudian untuk gulanya di sini aku pakai 150 gram, pakai gula halus atau gula pasir yang butiran halus. Kemudian terigunya 100 gram, susu bubuknya 27 gram dan 200 gram kental manis. Nah, ini dia bahan-bahannya ya teman-teman. Kemudian yang pertama untuk cara pembuatannya kita mau mixer margarin dan juga gula. Di sini aku lebih sarankan teman-teman pakainya gula halus ya, karena kebetulan aku lagi nggak ada, jadi aku pakainya gula pasir yang butiran halus. Nah, ini kita kocok sampai margarinnya mengembang dan juga lembut. Oh ya teman-teman, untuk gula pasirnya kalian sisakan sedikit, kurang lebih 50 gram ya. Nah, setelah margarinnya hampir mengembang dan juga lembut, kita masukkan kental manis, kemudian dikocok kembali sampai tercampur merata kurang lebih 1-2 menit. Nah teman-teman, setelah gula pasir dan juga margarinnya ini tercampur merata dan juga mengembang serta lembut, kemudian kita masukkan kuning telur, kita bagi menjadi 2 bagian ya pada saat kalian masukinnya. Nah, setelah kita masukin yang pertama dan dikocok sampai tercampur merata, kemudian kita masukin sisa dari kuning telurnya dan dikocok kembali sampai kuning telurnya benar-benar tercampur merata dengan margarin. Nah, kalau sudah, ini kita mau aduk dulu pakai spatula, kita kerat di bagian tepinya. Nah, yang terakhir kita mau masukkan bahan kering. Di sini aku campur susu bubuk dan juga tepung terigu. Kita masukin sebagian dulu dari bahan keringnya, kemudian diaduk atau di mixer pakai kecepatan yang paling rendah supaya bahan keringnya tidak bertaburan, dan diaduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, kita sisihkan dulu adonannya. Kemudian kita mau lanjut kocok putih telur. Setelah kita kocok sampai berbusa atau berbuih, masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Kita bagi menjadi 3 tahap. Dan di sini aku kocoknya pakai kecepatan nomor 2 ya teman-teman. Nah, ini gula pasirnya kalau sudah masuk semua, kemudian kita lanjut kocok sampai putih telurnya kaku dan juga sopik. Nah, ini konsistensi putih telurnya tidak terlalu kaku ya teman-teman, artinya masih sopik. Jangan sampai putih telurnya hard pick atau terlalu kaku, nanti susah mencampur antara putih telur dan juga adonan. Nah, ini kita campur adonan margarin dan juga telur bersama putih telur, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Dan ini hasil akhir dari adonannya teman-teman. Adonannya ini masih tetap kental dan juga tidak pecah. Nah, untuk loyangnya di sini aku pakainya loyang ukuran 20 karena aku nggak punya loyang ukuran 25. Jadi ini aku pakai ukuran 20 x 20, pakai 2 buah loyang. Kemudian di bagian dasar loyang diolesi butter atau margarin dan dialasi dengan baking paper. Ini untuk setiap layernya aku timbang sebanyak 80 gram. Nah, setelah diratakan, kemudian untuk lapisan yang pertama ini kita panggang dengan api bawah kurang lebih 10 menit, suhunya 180 derajat. Ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit sebelumnya. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, kemudian ini kita pindahkan atau kita panggang dengan api atas, api bawahnya dimatikan kurang lebih sebentar aja untuk lapisan yang pertama sampai permukaannya agak kuning kecoklatan seperti ini. Kemudian kita tuang kembali dengan adonan yang baru dan diratakan. Nah, untuk lapisan yang kedua dan yang seterusnya nanti ya teman-teman, kita panggangnya pakai api atas. Suhunya kita turunkan, kalau oven aku pakai di suhu 150 derajat. Untuk per lapisnya aku panggang kurang lebih 5 menit. Nah, biasanya kalau panggang dua seperti ini ada yang lebih duluan matang dan yang lebih lambat ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan aja. Nah, ini aku mau lanjut panggang lagi sampai adonannya habis ya.
Nah teman-teman, setelah adonan matang jangan lupa ya ditekan dengan penekan lapis, baru setelah itu kalian tuang dengan adonan lapis yang baru. Nah teman-teman, ini lapis legit mini bitesnya sudah selesai, dan ini kita mau diamkan dulu hingga dingin. Nah kalau sudah dingin seperti ini, kalian bisa keluarkan dari loyang. Ini mohon maaf, kameranya ini ke zoom ya teman-teman, jadi gambarnya ini agak besar. Nah ini kalau kita udah keluarkan dari loyang, tandanya kue lapisnya ini sudah dingin ya. Nah kemudian untuk kita bikin lapis legitnya ini mini bite, ini kita bagi dua untuk setiap loyangnya, kemudian kita potong. Nah potongnya ini teman-teman harus sesuaikan dengan kemasan yang teman-teman pakai ya. Jadi kemasannya kalian ukur dulu, baru setelah itu teman-teman bisa pakai loyang yang sesuai dan juga potongan yang sesuai. Karena ini aku nggak pakai kemasan, jadi ini aku potongnya disesuaikan dengan selera aku ya teman-teman. Nah teman-teman, ini lapis legit mini batchnya sudah selesai. Nah buat teman-teman yang pengen bikin, kalian bisa recook ini di rumah ya. Ini gampang banget buatnya dan juga ekonomis. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.